utama gereja ini, you are precious. Engkau berharga. Engkau berharga. Puji Tuhan. Kita baca Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27. Mengapa Allah memanggil Anda dan saya berharga? Penting sekali kita harus tahu kenapa kita berharga yang Allah memanggil kita. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27. Dengar baik-baik firman Tuhan, jelas sekali katakan di sana. Ya. Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya, image of God. Berarti seperti saya ini, itu memang gambar Allah. Saya tidak tahu Allah itu kulit hitam rambut keriting atau tidak. Mungkin benar karena ya gambarannya itu memang seperti rambut keriting kulit hitam. Nah, berarti yang lain-lain itu ikut. Nah, itu tambahan. Tapi maksudnya kamu dan saya diciptakan menurut gambarnya. Dengar baik-baik. Karena Dia menciptakan Anda dan saya menurut gambarnya, maka kamu berharga. Firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub. Ya, anggap aja Yakub itu nama kamu lah, begitu ya. Yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kamu itu kepunyaannya Tuhan, bukan milik siapa-siapa di dunia. Ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Dengar, itu komitmen Dia. Karena kamu berharga, maka Dia punya komitmen untuk memeliharamu, menjagamu, memberkatimu tuntas dan totalitas. Ayatnya yang ketiga, ayat 3, coba lanjut. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Dengar, Dia mendeklarasikan dirinya bahwa kamu adalah manusia khusus, bernilai di matanya. Maka Dia katakan, akulah Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamat. Aku menebus engkau dengan dari Mesir, dan seterusnya. Ayat berikutnya lagi, ayat berikut ini dia. Dengar, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu. Luar biasa. Baca aja begini. Oleh karena aku berharga di matamu, ya, aku berharga di matamu dan mulia. Luar biasa mulia ya. Berharga, Anda orang yang mulia di matanya, dan aku ini mengasihi engkau. Karena berharga, kamu mulia, kamu luar biasa, maka Dia mengasihi kamu sampai nyawanya Dia serahkan. Lihat itu simbol pengorbanan, kehinaan di kayu salib Dia pikul untuk kamu dan saya. Kamu berharga. Katakan, saya berharga. Katakan, taruh tangan kanan begini, aku berharga. Katakan, terima kasih Tuhan karena Engkau mati untukku. Aku berharga. Kamu luar biasa. Dia mati di kayu salib sampai ditertawakan, dihina, dimaki, tidak berdaya. Karena kamu Dia lakukan itu. Kamu berharga, luar biasa. Dengar itu ayat firman Tuhan. Aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan seterusnya. Ayat 5 lagi kita lihat ini ayat ini. Kamu berharga dan engkau mulia. Ayat 5, dengar, janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Kamu takut apa? Ini tahun baru, hari yang ke-14, hari ke-14 ya, 2024, tahun penuh terobosan. Dengar, terobosan positif dan terobosan yang merasa kecewa. Artinya secara manusia tidak mau, itu juga akan terjadi di tahun ini. Terobosan yang membawa berkat, memuliakan Tuhan, tapi juga terobosan yang akan Tuhan buat dalam kekristenan mengecewakan. Rasanya kenapa itu Tuhan izinkan terjadi? Tuhan akan buat itu di tahun ini. Tahun pemilu 2024 ini tahun politik dan tahun pemilu. Saya tidak tahu di antara di sini ada calon DPR, anggota DPR atau apa. Tahun penuh terobosan. Dengar ayat itu. Aku menyertai engkau.
tantangan ke depan, dia akan bersama-sama dengan kamu. Dia bertanggung jawab 100%. Wah, luar biasa. Perhatikanlah buka bangku di ladang.
Bapak Lipius, mohon dampingi Bapak Gembala. Putih saja. Ya, boleh hitung 1, 2, 3. Bapak ya, Bapak Gembala akan suap Bapak Pendeta Lipius mewakili kita semua, karena tidak mungkin disuap semua ya dengan sebanyak ini yang ada di depan Anda. Suap tumpeng, suap tumpeng, itu sampai 3, 1, 2, 3. Karena Bapak Lipius sudah makan tumpeng, jadi Bapak harus berdoa bagi kami semua. Sudah jam 12 saya lapar, Pak. Tenang Bapak, di belakang stok masih banyak. Saya membaca satu ayat, bukan satu ayat, tapi beberapa ayat dari Mazmur 126. Ya, Mazmur 126. Jadi ayat 1, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Terus sambung lagi, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Tepuk tangan untuk doa aja. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, itu ayat 5, akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji Tuhan. Jadi ya, ini ayat untuk kalian, ya, untuk kalian di sini. Ya, saya senang sekali semangat kalian, dan juga saya sendiri ada di Papua, 20 tahun. Tanggal 23 November 2003, saya terpilih jadi ketua sinode Gereja Injili di Indonesia. Saya di luar Papua dari tahun 1987, dan sedikit tadi saya saksikan keliling seluruh Pulau Jawa sampai beberapa tempat, masuk kampung, keluar kampung. Kembali ke Papua tahun 2003. 2004 Januari tanggal berapa saya lupa, kami pindah dengan istri, anak, dengan teteh atau orang tua almarhum dari Bandung. Kami pindah, jadi kita dua orang Bandung. Cianjur tempat pelayanan saya. Kampung-kampung mungkin dia belum masuk, saya sudah masuk semua kampung di Jawa Barat. Saya bisa khotbah pakai bahasa Sunda. Nah itu. Jadi kami dua orang Sunda, ya. Dan saya juga berulang tahun yang ke-20 selama di Papua sampai sekarang. Jadi puji Tuhan, ya, tepuk tangan untuk saya. Dan saya senang juga ada dokter rambut putih, saya juga rambut putih. Nah itulah berkat, bukan perjuangan, tapi itu berkat, mahkota. Mari saya berdoa. Tangan hambamu angkat, turunkan tanganmu memberkati hamba-hamba Tuhan yang setiawan dan setiawati yang ada di depan kami. Karena Engkau yang mendirikan gerejamu tempat ini, Engkau sudah membuktikan 20 tahun. Dan kami ada hari ini, merayakan hari ini, bersukacita hari ini, menuai dan bersorak-sorai hari ini. Itu semua karena berkat dan anugerah-Mu. Engkau belum datang, penginjilan belum selesai, banyak jiwa masih menantikan Engkau. Itu sebabnya sekali lagi turunkan tangan-Mu
memberkati anak-anakmu yang ada di depan, dari yang tua sampai yang muda. Berikan spirit, berikan semangat, berikan motivasi untuk mereka pergi memberitakan Injil di Entro, Abepura, Jayapura, dan di tanah Papua. Mereka ini akan jadi berkat seperti yang kau sudah kerjakan 20 tahun yang lalu. Hari ini kami bersukacita. Berkati mama-mama untuk mereka berlutut tetap berdoa untuk yang muda-muda. Berkati tete-tete, mama-mama, bapak-bapak untuk berdoa berlutut untuk anak-anak muda. Pergi ke depan, beritakan kabar baik. Bawa kemuliaan Tuhan di setiap kampung, setiap suku, setiap orang yang membutuhkan kabar baik Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi mereka, berikan khusus hati untuk melayani dimanapun Engkau utus mereka. Bapa, hamba berdoa juga untuk para pemusisi gereja ini, pelayan gereja ini, guru-guru di gereja ini, tukang sapu di gereja ini, tukang apa saja yang kerja untuk kemuliaan Tuhan di tempat ini. Berkat-Mu berlimpah atas mereka. Berkat terobosan terus Engkau lakukan untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan lihat gereja-Mu ini akan terus menjadi berkat di dunia pendidikan, dunia kesehatan, dunia peminjilan, dunia seni budaya, dunia pemerintahan. Jemaat ini akan Engkau pakai di seluruh gunung, yaitu 7 bidang yang Engkau rancangkan untuk umat Tuhan. Berkati Pak Gembala, berkati istri Gembala, berkati anak-anaknya. Malaikat sorga kirim untuk jaga kiri kanan atas bawah, supaya tidak ada gangguan dari ular, bisa kecelakaan ular, apapun tidak akan dapat mengganggu mereka, karena mereka yang Kau utus, Engkau jaga, Engkau kawal untuk jadi berkat bagi orang banyak dari tanah Papua, Indonesia, bahkan dunia. Berkati kedua anakmu, berkati mama yang ada di sebelah mereka yang selalu, berkati nenek-nenek yang setia bersama mendirikan gereja ini ada di depan, di depan kami ini. Tuhan berkati mereka, umur panjang menjadi milik mereka untuk memberkati banyak orang dari tempat ini. Hamba berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang setia. Tuhan terus berkati. Kami mau mengalami terobosan dari Allah, dan kami akan membaca seperti Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, mereka akan pulang membawa hasil dengan penuh sukacita. Itu akan terjadi untuk dunia ini, tapi juga nanti Engkau datang ada di dalam kerajaan-Mu. Akhirnya berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus turun atas gereja-Mu, jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan, untuk sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Selamat ulang tahun untuk kalian. Mohon tetap tinggal di tempat, jemaat dipersilakan duduk, kita akan foto bersama dalam kesempatan ini. Video ucapan selamat ulang tahun akan diserahkan oleh Bapak Pendeta Litius